Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Jalan Gak Merauke digegerkan dengan penemuan jasad di pinggir jalan. Beli senjata dari Maluku Utara, seorang pria di Manokwari, Papua Barat, ditangkap polisi. Warga Kimam Merauke berunjuk rasa ke DPRD menolak perusahaan yang masuk dan merusak hutan. Pria yang tak dikenal ini meninggal dunia dalam posisi duduk di Jalan Gak Merauke, Papua Selatan. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar Jalan Gak. Mereka tidak mengenali korban dan juga tidak menemukan identitas korban. Salah satu warga, Abraham, mengatakan sejak pukul 6 pagi ia melihat korban duduk di pinggir jalan. Namun Abraham mulai curiga. 2 jam kemudian ia mendekati korban dan menemukan banyak lalat yang berkerumun di wajah dan tubuhnya. Ia langsung menelepon polisi. Jam 6 di pasar. Terus habis dari itu saya pulang dari pasar, saya cek ini orang penuh lalat di saya kasih bangun dia. Itu saja. Ya, jadi dia sejak kapan? Semalam apa? Tidak tahu juga karena orang di sini jam berapa dia ada nongkrong sekitar jam 3. Dia sering mangkal di sini memang. Oh jangan. Jadi kami dapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Gak ada temu mayat. Setelah kita datangi TKP memang benar posisi duduk. Tapi yang pasti bahwa polisi akan melakukan penyidikan lanjut ya. Tetap kasus ini tetap kita dalam proses lidik. Kita tetap lidik. Belum. Tadi kita cek tidak ada tanda-tanda kekerasan. Tapi nanti lebih jelasan setelah kita lakukan visum di rumah sakit. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan tanda-tanda bekas penganiayaan di tubuh korban. Jasad korban lalu dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban. Ciri-ciri umum korban, pria berusia sekitar 50 tahun, mengenakan celana panjang hitam serta memakai kaos berwarna ungu. Polisi menghimbau jika ada keluarga yang mengenal bisa datang ke rumah sakit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polresta Manokwari menyita 3 senjata api dari seorang pria di Manokwari, Papua Barat. Matias mengaku 3 pucuk senjata itu akan digunakan sebagai pembayaran mas kawin di kampungnya. Kapolresta Manokwari, Kombes Rifadin Benisi Mangunsong, mengatakan senjata api itu berasal dari Maluku Utara. Nah, ini senjata organik. Ini M16, ini Moser, itu Jeren, tapi yang dimodifikasi saja popornya. Itu dalamnya itu organik, itu ada alurnya. Kalau untuk jarak jangkaunya ini 300 meter, 300 meter, 300 meter. Ini bisa lebih, ini bisa sampai 600. Kalau di luar negeri ini senjata sniper. Nah, ini sudah kita ungkap. Memang kemarin Kabaop kita arahkan untuk pendekatan persuasif dulu, tapi sekarang masih dikembangkan. Jadi total senti yang sudah kita amankan itu sekitar 36. 36 hari ini. 36 yang organik dirakit itu sekitar laras pendek itu ada 2. Yang sisanya ini yang organik. Nah, mudah-mudahan saya mengingatkan, kami mohon bantuan dari rekan-rekan media. Apabila ada mendengar informasi terkait peredaran senti, tolong diberitahukan kepada kami, karena 1 peluru bisa membuat nyawa beberapa orang meninggal. Itu dalam jangka, misalnya kita segaris begini, kalau peluru itu dalam jarak efektif, itu kita bisa berapa orang. Nah, sama-sama kita saling mengingatkan, apabila rekan-rekan mendapat informasi, tolong dikabari kami. Nanti untuk pelakunya ini, karena kemarin yang bersangkutan kooperatif dari keluarganya,
dan ini dulu. Jika terkait pidana lain masih kami sampaikan saat ini yang bersangkutan wajib lapor. Wajib lapor sambil kami kembangkan dan menunggu informasi dari kasus awalnya yang berada di luar provinsi kita. Hingga kini Polresta Manokwari masih berkoordinasi dengan Polda Maluku untuk menyelidiki penjual senjata api itu. Meski sudah tersangka, Matias tidak ditahan dan hanya diwajibkan melapor. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Ini bisa ngerentep. Penyidik Kejaksaan Negeri Merauke memusnahkan barang bukti hasil kejahatan selama 5 bulan terakhir. Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, Salat Sitohang, mengatakan pihaknya harus segera memusnahkan barang bukti yang sudah punya kekuatan hukum tetap agar tidak disalahgunakan. Ada 120 jenis barang bukti dari 39 perkara yang harus dimusnahkan. Antara lain senjata api berikut peluru, senjata tajam jenis parang, serta barang bukti narkotika seperti pil ekstasi dan ganja. Bukan pemusnahan barang bukti yang telah berkekuatan hukum yang tetap. Dari rekap perkara ini, jenis barang bukti jumlah perkara 39 perkara, baik dari perkara penganiayaan, narkotika, persetubuhan, pangan, penggelapan dan undang-undang darurat, dan terdapat senjata tajam dan lain-lain. Jadi jumlah itemnya 127 barang, Bapak Ibu. Jadi hal ini terkait dengan pemusnahan ini sudah menjadi kewajiban ketiga kami sebagai eksekutor, biar barang ini cepat dimusnahkan. Kita kan berpikir jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seluruh barang bukti ini merupakan hasil dari tindak kriminal pembunuhan, narkotika, dan penganiayaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan warga Kimam di Merauke berunjuk rasa di kantor DPRD menuntut pemerintah agar menutup perusahaan yang mengeksploitasi tanah mereka di kawasan Kimam. Menurut pengunjuk rasa, perusahaan tersebut merusak hutan di kawasan Kimam sehingga berdampak buruk terhadap kehidupan mereka yang selama ini mengandalkan hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain merusak hutan, demonstran khawatir pemilik usaha akan mempekerjakan tenaga kerja dari luar. Dan tadinya lebih harus memfokuskan perhatian kepada kami masyarakat adat, kemudian perhatian terbagi-bagi kepada orang-orang baru yang datang dari kerja. Kami juga mempunyai pengalaman bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak punya kekuatan untuk memberdayakan masyarakat. Ketua DPRD Merauke Sugianto menerima para pengunjuk rasa. Ia berjanji akan membantu warga Kimam menyampaikan aspirasi mereka ke pemilik perusahaan dan bersedia menjadi penengah. Kemudian tanggal 21 Juni 2004 kami datang meminta kepada DPRD Kabupaten Merauke untuk menindaklanjuti permintaan kami di bawah ini. 1. Kami menegaskan kepada DPRD Kabupaten Merauke untuk menyampaikan kepada Bupati, pihak perusahaan dan dinas-dinas berkaitan dengan masuknya perusahaan untuk wajib hadir tanggal 1. 2. Kami menegaskan kepada DPRD Kabupaten Merauke untuk menyampaikan kepada pihak perusahaan dan dinas-dinas terkait untuk membawa data dan membuka seluruh izin perusahaan yang masuk di Kabupaten Merauke, lebih khusus di Pulau Kimam dan Kecamatan Liwaya, Okaba dan Luti. 3. Kami menegaskan kepada DPRD Kabupaten Merauke untuk mengenal seluruh tokoh adat dari Tanah Maling lahir pada tanggal 21 hari ini. Jika poin 1, 2, 3 tidak diindahkan, maka pada saat pertemuan kami akan membuat kekacauan pada saat rapat. Ada perusahaan berskala besar yang akan mengolah lahan luas di kawasan Kimam yang sebagian besar masih tertutup hutan. Warga Kimam merasa terganggu. Warga khawatir hutan yang selama ini memberikan kehidupan bagi mereka akan hilang dan berganti pabrik dengan tenaga kerja dari luar yang akan mengancam kehidupan mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Siswa lulusan SMP di Merauke, Papua Selatan sudah antre sejak pukul 4 subuh
di SMA Negeri 2 Merauke di Jalan Nowari. Mereka ingin mendaftar masuk dan bersekolah di SMA favorit di Merauke. Pendaftaran sendiri baru dibuka pukul 9 pagi atau 6 jam kemudian, namun siswa bersama orang tua tetap bersabar menunggu asal bisa masuk ke sekolah ini. Kau dari SMP mana? SMP 1 Negeri Merauke. Jam berapa tadi ke sini? Setengah 6. Setengah 6 ya. Ini sampai sekarang belum ini ya. Kenapa pilih SMP 2, SMA 2 ini? Biar dekat sama Dengan rumah ya. Persyaratan sudah lengkap? Sudah. Bawa apa aja? Kartu keluarga, akte kelahiran, keterangan lulus. Kau dari SMP mana? SMP Buti. Oh, Buti. Tadi datang jam sini jam berapa? Jam 5 setengah 6. Jam 5 setengah 6 ya. Ini mau daftar di mana nih? SMA Negeri 2. SMA Negeri 2. Persyaratan sudah bawa? Sudah. Apa saja yang diperlukan sini? Akte kelahiran, kartu keluarga, sama ijazah SD. Ijazah SD. Sudah ada semua lengkap ya? Lengkap. Kenapa pilih SMA 2? Dekat rumah kah? Iya, dekat. Panitia penerimaan siswa baru SMA Negeri 2 Merauke sudah menyiapkan 10 ruangan kelas dan masing-masing kelas bisa menampung 36 siswa. Sementara yang mendaftar jumlahnya membludak. Terima di SMA Negeri 2 ini rencananya 10 rombel. Kemarin disampaikan kepala sekolah kan 9 rombel. Untuk 10 rombel itu mengantisipasi untuk anak yang tinggal kelas lalu kemudian diisi. Kemudian ada beberapa biasanya dari dinas menyisir. Ibu, satu rombel itu berapa siswanya Ibu? 36. 36, berarti kurang lebih 360 ya? Iya, 360 yang mau diterima. Dia punya kategori untuk, karena banyaknya animo yang mau masuk ke tempat ini, kami sudah pasang di baliho nilai yang kami inginkan. Berapa itu Ibu? 78 ke atas. Ke atas ya, jadi kalau di bawah 78 tidak terima? Iya, tidak diterima nilainya. Terus kemudian prioritas utama kan sonasi, afirmasi, kemudian yang tadi prestasi dengan nilainya. Bahkan ada kalau prestasi piagam penghargaan. SMA Negeri 2 Merauke, Papua Selatan merupakan salah satu sekolah yang paling banyak peminatnya. Sebagian besar lulusan SMP mengincar sekolah ini karena lulusannya berkualitas. Namun daya tampung sekolah terbatas sehingga banyak calon siswa yang harus kecewa karena gagal masuk. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Harga sayur mayur di Pasar Rawamanggung Merauke, Papua Selatan terpantau turun drastis, bahkan anjlok. Rata-rata sayuran di sini harganya hanya Rp1.000 per ikat. Padahal seminggu lalu harga sayuran sempat mencekik. Sawi misalnya harganya mencapai Rp17.000 per ikat dan hari ini hanya dijual Rp1.000 per ikat. Harga yang sama juga terjadi pada kacang panjang, kangkung, dan bayam, seluruhnya Rp1.000 per ikat. Anjloknya harga sayuran ini akibat panen raya petani sayuran di kawasan Semangga, Tanah Miring, dan Jagebob. Sekarang untuk sawi per satu ikat itu berapa dijualnya? Sawi 1.000 sekarang. Dia dari tingkat lokasi memang. Sekarang tadinya berapa tuh harganya? Ya kemarin sempat 17.000. 17 ya. Kalau kacang panjangnya berapa? Sama 1.000 juga Sekarang. sekarang. Tadinya berapa itu? Tadinya 5.000, 6.000. Ada 7.000 juga sempat. Kalau kangkung? Kangkung juga sama 1.000. Juga ya. Kalau bayam sama juga? Bayam sama. Pada turun semua ya? Turun semua sayuran kali ini. Kenapa bisa begitu? Hasil panen melimpah. Melimpah ya? Lokasi, oh ya. Gitu. Tomat sekarang Bu, sekarang harganya berapa? Tomat sekarang 15.000 Pak. Per kilo ya? Iya. Tadinya berapa itu? Tadinya 80 juga. 80 ya? 3 hari lalu. Kalau yang cabenya? Cabenya sekarang turun 60. Turun juga ya? Tadinya berapa dia? Biasanya 90-80. Banjir juga ya? Banjir juga. Lagi banyak. Selain sayuran, harga tomat juga turun drastis. 3 hari lalu harga tomat berkisar Rp80.000 per kilogram. Kini hanya Rp15.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Provinsi Papua resmi terpilih menjadi tuan rumah Hari Anak Nasional ke-40. Perhelatan ini rencananya akan berlangsung di Istora Papua Bangkit di Kabupaten Jayapura pada tanggal 23 Juli mendatang. Dan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana akan hadir.
Kegiatan ini juga melibatkan 3.000 anak asli Papua yang akan menari kolosal sehingga akan memecahkan rekor muri. Ya, ketua panitia dari Pemprov, kemudian Pak pejabat wali kota, kemudian dari kabupaten, itu sangat bagus sekali. Dan kita ingin memecahkan rekor muri tentang tari kolosal yang asli Papua. Dan ini adalah sebagai bentuk bagaimana kita mendorong, memperlihatkan kepada dunia Indonesia bahwa anak-anak Papua, khususnya anak-anak di bawah 18 tahun ke bawah, itu punya kualitas, punya kemampuan, punya keterampilan yang tidak kalah dengan saudara-saudara mereka yang ada di provinsi lain. Berapa anak yang dilibatkan dalam? Oh semuanya, kita mungkin yang dalam ruangan itu kan kita butuh sekitar 6.000 sampai 7.000 dan 80-90% itu anak-anak semua. Menurut Asisten 1 Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, pemerintah provinsi akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk menyiapkan ribuan pelajar asli Papua. Selain itu, dalam kegiatan ini juga akan digelar pameran dan karnaval. Hari ini ada rapat teknis bicara tentang persiapan dan kami sudah bahas hal-hal nanti akan kita perbaiki termasuk tempat dan juga pelaksanaan dan jumlah peserta. Bahkan mungkin dalam acara ini akan kami tampilkan juga ada kegiatan gasing, kemudian tarian kolosal yang bisa memecahkan rekor muri, khusus yang tampil adalah anak-anak Papua itu sendiri, sehingga ada penghargaan dari Pak Presiden untuk anak-anak Papua. Semua ini dilakukan tujuannya dipusatkan di Papua. Papua mendapatkan penghargaan untuk pelaksanaan ini dengan harapan anak-anak kita yang berprestasi, mereka juga tidak kalah saing dengan teman-teman yang ada di luar Papua atau provinsi lain, sehingga di Papua kita memberikan kesempatan kepada anak-anak ini bahwa anak-anak ini dihargai, didorong supaya ke depan mereka bisa bersaing dengan teman-teman lain di tempat lain. Dan kaitan dengan itu, semua kementerian KL yang ada di kementerian masing-masing juga mendukung, kemudian pihak keamanan baik Polri maupun TNI supaya kegiatan ini kita akan sukseskan. Perayaan Hari Anak Nasional ini juga sekaligus merupakan kunjungan terakhir Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara ke Bumi Cendrawasih. Karena pada Oktober tahun ini, Presiden Joko Widodo akan meletakkan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ada yang unik dalam perhelatan Festival Danau Sentani ke-14 tahun 2024 ini, di mana selain dapat menikmati pagelaran seni budaya Papua, masyarakat yang berkunjung juga dapat belajar bahasa isyarat sambil minum kopi di stan milik Samdana Institute. Lembaga pendidikan ini turut meramaikan perhelatan Festival Danau Sentani ke-14 yang dilaksanakan di Pantai Kalkote, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Di standnya, lembaga pendidikan bagi penyandang tunarungu itu mengajak seluruh pengunjung untuk ngopi sambil belajar bahasa isyarat. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat luas dapat mengerti akan bahasa isyarat dan dapat menggunakannya untuk berkomunikasi bersama penyandang tunarungu. Pada prinsipnya, Samdana sendiri itu adalah mendorong yang namanya GEDSI, Gender Equality, Disability and Social Inclusion, di mana kelompok-kelompok difabel atau teman-teman inklusi sosial ini diberikan kesempatan yang sama, diberikan hak yang sama, diberikan akses yang sama untuk bersama-sama beraktivitas gitu ya. Karena selama ini kan stigma dari masyarakat umum itu kalau mendengar atau melihat teman-teman difabel itu kan istilahnya ini ya, kayak kurang atau apa, tapi sebenarnya kan mereka sama dengan kita gitu, hanya caranya aja yang berbeda gitu kan. Tetapi ketika mereka diberikan kesempatan ataupun akses, saya pikir mereka juga akan mampu. Masyarakat diimbau dapat lebih terbuka dan tidak mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Karena kaum difabel juga memiliki kesempatan yang sama seperti masyarakat umum lainnya untuk berkarya dalam segala hal.
termasuk mendorong kelompok ini untuk terlibat dalam perencanaan partisipatif dalam suatu organisasi. Akitos Nagasawapati, turis asal Jepang yang mengikuti program pertukaran pelajar di Indonesia, mengaku sangat senang dapat berkunjung ke stan milik Samdana Institute. Karena menurutnya, selain minum kopi di situ, dirinya dapat mempelajari bahasa isyarat dan inklusivitas yang saat ini sedang mendunia. Hari ini datang ke Festival Danau Sentani dan saya belajar budaya Papua dan saya sangat senang datang ke ini toko sama Samdana Institute dan ini semua orang kerja sama dengan orang punya disabilitas sudah termasuk itu yang diversity lingkungan diversity itu sangat baik dan saya nanti minum kopi mungkin itu enak ya dan lingkungan ini sepertinya inclusivity itu sangat penting, tema yang penting untuk semua seluruh dunia sekarang. Jadi saya lihat yang example itu di sini. Hal yang sama juga disampaikan oleh Belina Tabuni, pengunjung Festival Danau Sentani yang berkunjung ke stan Samdana Institute. Kata Belina, saat ini pemuda wajib untuk mempelajari bahasa isyarat. Bahkan kata dia, bahasa isyarat ini wajib dipelajari karena menurutnya tidak terlalu sulit. Dan menurutnya, berkomunikasi dengan bahasa isyarat juga dapat meningkatkan saraf motorik pada tubuh. Hal yang mungkin yang saya pelajari tadi, kayaknya memang anak-anak zaman sekarang harus mungkin pada dasarnya harus mengerti sedikit bahasa isyarat begitu. Karena tidak semua kan anak-anak muda mempelajari di sekolah bagaimana. Menurut saya itu harus sih dasar untuk memperkenalkan nama kepada orang-orang yang mungkin berkebutuhan khusus begitu. Supaya kita anak-anak zaman sekarang juga menurut saya itu perlu dibelajarkan di setiap sekolah untuk dasarnya saja, tidak perlu yang sampai detail bagaimana sih. Menurut saya ini bagus untuk anak-anak muda seperti kami. Samdana Institute Indonesia sendiri sudah bekerja dan memberikan ruang kepada kaum difabel di beberapa kabupaten di tanah Papua, seperti Kabupaten Jayapura, Tambrau, Merauke, Teluk Bintuni, dan juga Wamena. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.